Halo adik-adik, semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas OSK Informatika tahun 2019 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, yang pertama yaitu nomor 1, ada berapa bilangan bulat prima atau genap antara 1 sampai 100 yaitu inklusif yang tidak dapat dibagi 5. Nah, jadi di sini ada kata inklusif. Inklusif ini artinya adalah 1 sampai 100 itu ikut atau termasuk ke dalam hitungan. Oke. Yang pertama, kita misalkan A adalah bilangan prima dari 1 sampai 100 yang tidak habis dibagi 5. Kemudian, kita misalkan B itu adalah bilangan genap dari 1 sampai 100 yang tidak habis dibagi 5. Kemudian kita jabarkan anggota A, yaitu bilangan prima dari 1 sampai 100 yang tidak habis dibagi 5, yaitu ada 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya sampai dengan 97. Maka kita peroleh NA atau banyaknya anggota A, yaitu ada 24. Kemudian kita jabarkan anggota dari B, yaitu bilangan genap dari 1 sampai 100 yang tidak habis dibagi 5. Yaitu ada 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, dan seterusnya sampai dengan 98. Maka kita peroleh NB atau banyaknya anggota B, yaitu ada 40. Nah, kemudian banyaknya bilangan bulat prima atau genap antara 1 sampai 100 yaitu inklusif yang tidak dapat dibagi 5, kita dapat tuliskan secara matematisnya yaitu seperti ini. NA gabungan B atau banyaknya anggota A gabungan B sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurang dengan banyaknya irisan anggota A irisan B. Nah, irisan A irisan B itu maksudnya adalah bilangan yang ada di A dan juga ada di B, yaitu bilangan yang ada di anggota A dan juga di anggota B adalah 2, yaitu ada 1 angka. Maka kita substitusi NA-nya atau banyaknya anggota A, yaitu ada 24. Maka kita ganti dengan 24, kemudian ditambah dengan NB. NB-nya itu adalah 40. Kemudian dikurang dengan N A irisan B, yaitu ada 1 yang sama, yaitu angka 2. Maka kita kurangkan 1 karena ada 1 yang sama, yaitu 2 ini ada di anggota A dan juga 2 ini ada di anggota B. Yang lainnya kan tidak ada yang sama. Karena hanya 1 angka saja yang sama, maka kita kurangkan dengan 1. Sehingga kita peroleh 24 ditambah 40 sama dengan 64, kemudian dikurang 1 yaitu sama dengan 63. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, sampai di sini bagaimana? Apakah bisa dipahami? Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 2. Angka yang menempati digit satuan dari 21 pangkat 100 dikurang 25 pangkat 100 ditambah 29 pangkat 100 dikurang 33 pangkat 100 adalah. Oke, ingat, yang diminta adalah angka yang menempati digit satuan. Digit satuan itu angka yang paling belakang ya, ingat. Oke, yang pertama, jika 21 dipangkatkan 100, kita lihat angka satuannya kan adalah 1. Maka kalau 1 dipangkatkan berapapun juga akan menghasilkan 1. Nah, sehingga jika 21 dipangkatkan 100 akan menghasilkan digit satuan yaitu 1. Misal 21 dipangkatkan 2 itu kan hasilnya 441. Kita lihat di sini digit satuannya adalah 1. Sehingga 21 dipangkatkan dengan 2 itu memiliki digit satuannya yang adalah 1. Artinya bahwa 1 dipangkatkan berapapun akan menghasilkan digit satuan 1. Sehingga kita simpulkan bahwa 21 dipangkatkan 100 itu memiliki digit satuan yaitu 1. Kemudian langkah kedua. Nah, jika 25 pangkat 100 akan menghasilkan digit satuan yaitu 5. Misal 25 pangkat 2 itu menghasilkan 625. Kita perhatikan di sini digit satuannya adalah 5.
Artinya bahwa 5 dipangkatkan berapapun akan menghasilkan digit satuan 5. Misal kita lanjutkan lagi, 25 dipangkatkan 3 pasti memiliki juga nanti hasilnya digit satuannya adalah 5. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa 25 dipangkatkan 100 memiliki digit satuan yaitu 5. Oke, sudah 2 yang sudah kita miliki atau dapatkan digit satuannya, yaitu 21 pangkat 100 digit satuannya 1, kemudian 25 pangkat 100 digit satuannya adalah 5. Oke, next. Nah, untuk mencari digit satuan dari 29 pangkat 100, maka kita harus jabarkan terlebih dahulu. Pertama, kita coba dulu 29 dipangkatkan 1, yaitu hasilnya adalah 29, di mana memiliki digit satuannya adalah 9. Kemudian jika 29 dipangkatkan 2, itu menghasilkan 841, di mana memiliki digit satuannya adalah 1. Kemudian 29 dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah 24.389, yang mana memiliki digit satuannya adalah 9. Kemudian 29 ditambah 4 itu sama dengan 707.281, yang mana memiliki digit satuannya adalah 1. Nah, dari pola ini kita perhatikan bahwa ketika pangkatnya ganjil, yaitu pangkatnya 1 dan pangkatnya 3, dia akan memiliki digit satuannya yaitu 9. Sementara ketika pangkatnya adalah bilangan genap, yaitu 2 dan 4, maka dia akan memiliki digit satuan yaitu 1. Nah, dari pola ini kita peroleh bahwa setiap pangkatnya ganjil menghasilkan digit satuan 9. Sedangkan setiap pangkatnya genap menghasilkan digit satuan 1. Karena pangkat 100 itu merupakan bilangan genap, nah 100 ini kan bilangan genap. Kalau bilangan genap, dia akan menghasilkan pangkatnya, digit satuannya adalah 1. Maka, nilai dari 29 pangkat 100 memiliki digit satuan yaitu 1. Oke, next. Selanjutnya yaitu untuk mencari digit satuan dari 33 pangkat 100, maka kita harus jabarkan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan kembali, kita coba, yaitu yang pertama 33 pangkat 1 itu sama dengan 33. Kita perhatikan di sini, digit satuannya adalah 3. Kemudian 33 dipangkatkan 2 itu hasilnya 1089. Nah, kita lihat di sini, digit satuannya adalah 9. Kemudian 33 pangkat 3 yaitu 35.937. Memiliki digit satuannya 7. Kemudian 33 pangkat 4, kita perhatikan di sini digit satuannya adalah 1. Kemudian 33 pangkat 5 akan kembali lagi digit satuannya adalah 3. Begitu seterusnya. Ketika 33 dipangkatkan dengan 6, nanti kita akan peroleh hasil digit satuannya adalah 9. Kemudian ketika 33 pangkat 7 itu akan menghasilkan digit satuannya 7. Kemudian 33 pangkat 8 dia akan menghasilkan digit satuannya 1. Kemudian akan kembali lagi nanti 33 pangkat 9 yaitu digit satuannya adalah 3. Jadi dari pola ini kita peroleh bahwa ketika pangkatnya ini merupakan kelipatan perulangan sebanyak 4 kali, dia akan kembali ke perulangan digit awalnya. Nah, artinya di sini bahwa ada perulangan setiap 4 kali pangkat, yaitu pangkat 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk pangkat 5 sampai dengan 8-nya akan kembali lagi ke sini. Nah, maksudnya adalah ketika pada 33 pangkat 4, digit satuannya adalah kembali ke 1. Kemudian untuk pangkat selanjutnya yaitu pangkat 5, 6, dan seterusnya akan kembali menghasilkan digit satuannya yaitu 3, 9, 7, 1, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat 33 pangkat 100. Nah, pangkatnya itu adalah 100. Nah, maka karena di pangkatnya ini kita peroleh polanya adalah mengalami perulangan setelah mengalami 4 kali pangkat, yaitu dia mengalami perulangan, maka 100 ini kita bagi dengan 4, yaitu 100 mod 4. Hasilnya kan habis, karena 100 dibagi 4 itu kan habis. Artinya akan kembali ke perulangan pada pangkat keempat, yaitu digit satuannya adalah 1. Nah, maka dari itu
nilai dari 33 pangkat 100 akan memiliki digit satuan yaitu 1. Nah, setelah kita dapatkan yaitu masing-masing digit satuannya, maka tinggal kita lakukan operasinya saja. Nah, sehingga diperoleh hasil 21 pangkat 100 dikurangi 25 pangkat 100 ditambah 29 pangkat 100 dan dikurangkan dengan 33 pangkat 100 adalah, nah kita tidak perlu memperhatikan angka-angka di depannya. Yang kita perlu perhatikan adalah digit satuannya saja. Nah, hasil dari 21 pangkat 100 kan digit satuannya tadi 1. Nah, titik-titik ini maksudnya ada angka lain di depannya yang kita tidak ketahui. Yang kita perlukan fokus angka atau digit satuannya saja. Kemudian 1 dikurang suatu bilangan yang memiliki digit satuannya 5. Karena 25 pangkat 100 itu kan tadi kita peroleh digit satuannya 5. Kemudian ditambah dengan suatu bilangan yang mana 29 pangkat 100 itu menghasilkan digit satuannya 1. Depan ini ada angka-angka yang kita tidak ketahui. Kemudian dikurang suatu bilangan lain yang digit satuannya 1, yaitu karena 33 pangkat 100 tadi kita jabarkan memiliki digit satuan yaitu 1. Sehingga ini kan ada suatu bilangan yang kita tidak ketahui, kemudian kita kurangkan. Kalau kita ingin mengurangkan bilangan itu kan kita mengawali dari satuannya kan. Nah, jadi 1 dikurang 5 itu kan tidak bisa, otomatis dia akan meminjam dengan bilangan di depannya, sehingga angka 1 ini menjadi 11. Nah, seperti ini dia. Sehingga kita peroleh 11, nantinya akan kita peroleh 11 dikurangi 5 yaitu hasilnya 6. Kemudian ditambah 1, digit satuannya 1, dikurang digit satuan 1. Sehingga kita peroleh ini ada angka lain yang kita tidak ketahui di depannya angkanya berapa. Yang kita fokuskan adalah angka-angka satuannya. Nah, tadi kan angka-angka satuannya kan 11 dikurang 5 kan 6. Kemudian kita lanjutkan 6 ditambah 1 dikurang 1. 6 ditambah 1 adalah 7, dikurang 1 yaitu 6. Sehingga suatu angka kemudian digit satuannya adalah 6. Sehingga hasil operasi dari 21 pangkat 100 dikurang 25 pangkat 100 ditambah 29 pangkat 100 dan dikurangkan dengan 33 pangkat 100 itu akan menghasilkan atau memiliki digit satuan yaitu 6. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah D. Oke, untuk nomor 3. 1, 121, 1331, 12321 merupakan contoh bilangan palindrom. Hitunglah banyaknya bilangan palindrom dari 1 sampai 10.000, yaitu inklusif. Artinya 1 sampai 10.000 ini ikut termasuk ke dalam hitungan. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari bilangan palindrom. Jadi bilangan palindrom itu merupakan bilangan bulat yang hasilnya jika dibaca dari kiri ke kanan sama dengan dibaca dari kanan ke kiri. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semua bilangan satuan itu masuk ke dalam bilangan palindrom. Kemudian contoh lainnya ada 232, karena jika kita baca dari kanan ke kiri juga akan sama, yaitu 232. 545 kalau kita dibaca dari kanan ke kiri juga 545 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya bilangan palindrom dari 1 sampai 10.000. Maka kita jabarkan terlebih dahulu banyaknya bilangan palindrom masing-masing, yaitu dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, yang pertama kita akan mencari banyaknya bilangan palindrom untuk satuan, yaitu dari 1 sampai 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu ada sebanyak 9 bilangan. Kemudian yang kedua kita akan menjabarkan banyaknya bilangan palindrom puluhan, yaitu dari 10 sampai dengan 99, yaitu ada 11, 22, 33, dan seterusnya, dan diperoleh ada sebanyak 9 bilangan. Karena 11 itu kan 1, 1. Dibaca juga dari belakang juga 1, 1. 22 juga dari belakang juga dibaca 22. 33 dibaca juga dari belakang 33 dan seterusnya. Sehingga ini ada sebanyak 9 bilangan. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari banyaknya bilangan palindrom ratusan, yaitu dari 100 sampai dengan 999. Oke, jadi silakan perhatikan tabel berikut ini.
Jadi tabel ini merupakan bilangan-bilangan palindrom ratusan, yaitu dari 100 sampai dengan 999. Nah, untuk menghitung banyaknya bilangan yang ada di tabel ini, jadi caranya adalah kita hitung banyak barisnya, yaitu ada 10, kemudian banyak kolomnya ada 9, sehingga kita kalikan saja baris dikalikan kolomnya. Sehingga kita peroleh bahwa banyaknya bilangan palindrom ratusan, yaitu dari 100 sampai dengan 999 adalah 9 dikali 10, yaitu sama dengan 90 bilangan. Jadi banyaknya bilangan palindrom ratusan dari 100 sampai dengan 999 ada 90 bilangan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari banyaknya bilangan palindrom ribuan, yaitu dari 1000 sampai dengan 10.000. Silahkan kalian perhatikan tabel berikut ini. Jadi tabel berikut ini adalah merupakan tabel bilangan-bilangan palindrom ribuan, yaitu dari 1000 sampai dengan 10.000. Nah, untuk menghitung banyaknya bilangan-bilangan yang ada di dalam tabel ini, kalian cukup mengalihkan banyaknya baris, yaitu ada 9, dikalikan dengan banyaknya kolom, yaitu ada 10. Sehingga kita peroleh banyaknya bilangan palindrom ribuan, yaitu dari 1000 sampai dengan 10.000 adalah 9 dikali 10 sama dengan 90 bilangan. Jadi banyaknya bilangan palindrom ribuan dari 1000 sampai 10.000 ada sebanyak 90 bilangan. Nah, selanjutnya kita peroleh banyaknya bilangan palindrom dari 1 sampai 10.000 adalah banyaknya bilangan palindrom satuan ditambah dengan banyaknya bilangan palindrom puluhan ditambah dengan banyaknya bilangan palindrom ratusan ditambah dengan banyaknya bilangan palindrom ribuan, yaitu 9 ditambah 9 ditambah 90 ditambah 90 sama dengan 18 ditambah 180 sama dengan 198. Jadi kita peroleh jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 4. Ada 7 orang yang ingin pergi ke bioskop. Sebut mereka A, B, C, D, E, F, G, dan G. Mereka duduk bersebelahan, namun terdapat aturan mengenai posisi duduk sebagai berikut. Ya, jadi silakan kalian pahami aturan-aturan ini. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak urutan duduk agar semua keinginan mereka terpenuhi. Jadi kita perhatikan bahwa A itu tidak ingin duduk di sebelah B, C itu ingin duduk di sebelah D, jadi C dan D itu selalu berdampingan. Kemudian E itu ingin duduk di pojok kiri, jadi E itu tidak bisa kita pindah-pindahkan lagi karena si E selalu duduk di pojok kiri. Kemudian F dan E tidak duduk tidak duduk bersebelahan. Nah, untuk soal ini maka kita harus analisis menjadi beberapa kemungkinan terlebih dahulu. Oke, untuk kemungkinan pertama yaitu seperti ini urutan duduknya, ada E, A, B, C, D, F, G. Nah, karena E itu merupakan selalu ingin duduk di pojok kiri, maka E ini tidak bisa kita pindahkan kemana-mana. Jadi dia tetap duduk di pojok kiri. Kemudian pada aturan dikatakan bahwa C dan D itu duduk bersebelahan. Jadi C dan D itu kita hitung menjadi satu tempat duduk. Sehingga yang bisa kita pindahkan adalah A, B, C, D, F, dan G, yaitu ada 5 orang. Maka untuk kemungkinan 1 diperoleh 5 faktorial. Nah, C dan D ini walaupun duduk bersebelahan, dia bisa kita pindahkan karena tidak ada aturan C dan D itu dia duduknya mau di mana. Yang ada hanya C dan D itu duduk bersebelahan. Sehingga A, B, C, D, F, dan G bisa kita pindahkan tempat duduknya. Sehingga kita peroleh yaitu sebanyak 5 faktorial. Oke, untuk kemungkinan kedua, ketika F selalu duduk di sebelah E. Jadi kita umpamakan bahwa F itu selalu duduknya bersebelahan dengan E. Sehingga susunannya seperti ini. E, F, A, B, C, D, dan G. Nah, karena E itu dia harus selalu duduk di pojok kiri, maka E, F tidak bisa kita pindahkan kemana-mana. Kemudian C, D itu adalah duduknya bersebelahan. Namun bisa kita pindahkan kemana-mana karena C, D itu tidak ada ketentuannya bahwa mereka harus duduk di sebelah mana. Sehingga pada kemungkinan kedua yang bisa kita pindahkan tempat duduknya yaitu ada 4 orang, yaitu A, B, C, D, dan G. Sehingga untuk kemungkinan kedua kita peroleh yaitu 4 faktorial. Oke, untuk kemungkinan ketiga yaitu ketika C dan D selalu duduk bersebelahan, maka ada 2
kemungkinan atau ada dua cara. Yang pertama, D dan C atau C dan D. Maka dari itu, untuk kemungkinan ketiga kita peroleh ada dua cara. Kemudian untuk kemungkinan keempat, yaitu ketika A dan B itu selalu duduk bersebelahan, maka kita peroleh susunan tempat duduknya adalah E, AB, CD, F, dan G. Jadi diingatkan bahwa E itu dia selalu ingin duduk di pojok kiri. Maka E tidak bisa kita pindah-pindahkan lagi. Kemudian AB itu kan duduk bersebelahan, jadi kita hitung menjadi satu tempat duduk. Kemudian CD juga karena duduk bersebelahan, jadi kita hitung menjadi satu tempat duduk. Kemudian F dan G. Maka dalam kemungkinan keempat ini kita peroleh tempat duduk yang bisa kita ubah atau kita bisa pindahkan, yaitu ada 4 orang, yaitu AB, CD, F, dan G. Sehingga pada kemungkinan keempat kita peroleh yaitu 4 faktorial. Selanjutnya yaitu kemungkinan kelima, yaitu ketika E dan F, A dan B, kemudian C dan D duduk bersebelahan, maka kita peroleh susunan tempat duduknya seperti berikut ini, yaitu EF, AB, CD, dan G. Nah, karena E itu dia harus selalu duduk di pojok kiri, maka F juga tidak bisa kita pindahkan kemana-mana. Jadi EF itu karena duduk bersebelahan, jadi sudah kita hitung menjadi satu tempat duduk, sehingga kita tidak bisa memindahkan EF. Jadi yang bisa kita pindahkan adalah A, B, C, D, dan G. Sehingga kita dapat pada kemungkinan kelima, yaitu yang bisa kita pindah-pindahkan tempat duduknya ada 3 cara, yaitu 3 faktorial. Yang mana yang bisa kita pindahkan tempat duduknya adalah A, B, C, D, dan G. Nah, A, B ini memang duduknya bersebelahan, C, D juga. Tapi A, B, dan C, D ini walaupun duduknya selalu bersebelahan atau berdampingan, tidak ada ketentuan bahwa mereka harus duduk di sebelah mana. Sehingga A, B, dan C, D bisa kita pindahkan tempat duduknya. Begitu juga dengan G. Sehingga ada 3 cara, yaitu 3 faktorial. Nah, untuk kemungkinan keenam, yaitu ketika A, B, dan C, D selalu duduk bersebelahan. Nah, ketika A dan B harus duduk berdampingan, kemudian C dan D juga harus duduk berdampingan, maka kita peroleh ada 4 cara, yaitu ketika A dan B, kemudian B dan A, kemudian C dan D, kemudian D dan C. Jadi, ketika A dan B, C dan D itu duduk bersebelahan, kita peroleh bahwa ada 4 cara penyusunan tempat duduk. Sehingga untuk kemungkinan keenam yaitu ada 4 cara. Oke, untuk langkah selanjutnya kita hitung dari kemungkinan 1 sampai dengan kemungkinan 6. Nah, di sini kita sepakati bahwa kemungkinan 1 kita simbolkan dengan K1. Kemudian kemungkinan 2 kita simbolkan dengan K2. Begitu seterusnya dengan kemungkinan 6 kita simbolkan dengan K6. Sehingga banyaknya cara dari kemungkinan 1 sampai dengan kemungkinan 6 adalah K1 dikurangi K2 dikali K3 dikurang K4 dikurangi K5 dikali K6. Kemudian kita ganti K1, yaitu kemungkinan 1 kita peroleh 5 faktorial. Kemudian dikurang dengan kemungkinan 2 yaitu 4 faktorial, dikali dengan kemungkinan 3 yaitu 2 cara, dikurang dengan kemungkinan 4 yaitu 4 faktorial, dikurang K5 yaitu 3 faktorial, dan dikali dengan kemungkinan 6 yaitu ada 4 cara. Nah, jika ada operasi seperti ini, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu yaitu operasi di dalam kurung, kemudian perkalian, ini juga diselesaikan operasi di dalam kurung, baru perkalian, kemudian baru pengurangan. Nah, 5 faktorial itu hasilnya adalah 120. Jadi diingatkan kembali bahwa 5 faktorial maksudnya adalah faktorial itu mengalihkan bilangan secara mundur sampai dengan 1. Sehingga 5 faktorial itu hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 120. Kemudian dikurang dengan 4 faktorial yaitu 24, dikalikan dengan 2, dikurang dengan 4 faktorial yaitu 24, dikurang dengan 3 faktorial yaitu 6, kemudian dikali dengan 4. Nah, kita selesaikan 120 dikurangi 24 hasilnya 96, kemudian dikali 2, kemudian dikurang dengan 24 dikurang 6 hasilnya 18, kemudian dikalikan dengan 4.
Kemudian kita selesaikan 96 dikalikan 2 yaitu 192 dikurang dengan 18 dikali 4 yaitu 72. Sehingga 192 dikurangi 72 kita peroleh hasilnya adalah 120. Dengan demikian, banyaknya cara keseluruhan dari K1 sampai dengan K6 yaitu ada 120 cara untuk berpindah tempat duduk. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, untuk selanjutnya nomor 5, bilangan Harshad didefinisikan sebagai bilangan yang habis dibagi oleh hasil penjumlahan setiap digit dari bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan 18, karena 18 habis dibagi oleh 9. Nah, ada berapa banyak bilangan Harshad dari 1 sampai 50? Oke, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud dari bilangan Harshad adalah sebagai bilangan yang habis dibagi oleh hasil penjumlahan setiap digit dari bilangan itu sendiri. Nah, contohnya adalah bilangan 18. Nah, mengapa sih 18 ini merupakan bilangan Harshad? Karena bilangan 18 itu habis dibagi oleh hasil penjumlahan setiap digit dari bilangan 18 itu sendiri. Nah, 18 itu kan terdiri dari 1 dan 8. Ketika dijumlahkan, 1 ditambah 8 itu sama dengan 9. Nah, maka 18 itu kan habis dibagi oleh 9. Dengan demikian, 18 merupakan bilangan Harshad. Jadi seperti itu pengertian dari bilangan Harshad. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 5, maka kita harus analisis terlebih dahulu bilangan Harshad dari 1 sampai 50 masing-masing, yaitu dimulai dari satuan dan puluhan. Pertama, bilangan Harshad satuan yaitu 1 sampai dengan 9 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sehingga diperoleh ada 10 bilangan. Kemudian untuk bilangan Harshad puluhan yaitu dari 10 sampai dengan 50 adalah 12, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 36, 40, 42, 45, 48, dan 50, yaitu ada sebanyak 13 bilangan. Nah, dengan demikian diperoleh banyaknya bilangan Harshad dari 1 sampai 50 adalah banyaknya bilangan Harshad satuan ditambah dengan banyaknya bilangan Harshad puluhan, yaitu 10 ditambah 13 sama dengan 23. Sehingga diperoleh banyaknya bilangan Harshad yaitu dari 1 sampai dengan 50 yaitu ada 23 bilangan. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, demikian untuk video pembahasan soal OSK tahun 2019 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jika kalian merasa bahwa video ini terlalu cepat, silahkan kalian ulang kembali pembahasan dengan cara mengulang video pembelajaran ini. Nah, untuk pembahasan nomor 6 sampai dengan nomor 10 silahkan kalian nantikan pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lain ya. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses.